Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullahu ta'ala, atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas seluruh rahmat yang Allah masih istiqomah turunkan kepada kita, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu berikan kita perlindungannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu istiqomahkan takwa dalam hati kita, dan semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan rahmat kepada baginda kita, tauladan kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita bisa bertemu dengannya dan mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullahu taala, dalam surah Ar-Ra'd ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta. Sekiranya ada sebuah bacaan, ada sebuah kitab yang kemudian dengan kitab itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan permisalan. Yang pertama adalah suyirat bihil jibal, dapat menggetarkan, menggoyangkan gunung-gunung yang begitu kuat pasaknya. Au qutti'at bihil ard, tidak hanya bisa menggoyangkan gunung yang kuat, tapi dia juga bisa membelah. Qatta'a yuqatti'u, memotong, namun di sini kita artikan sebagai membelah bumi. Au kullima bihil mauta, atau bahkan dia bisa membuat orang yang telah wafat, manusia yang telah mati kemudian dihidupkan kembali karena kekuatannya. Kullima, bersaksi dia apa yang telah ia lakukan, perbuat selama hidupnya. Qur'anan, dan itu adalah Al-Quran yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Kita termasuk dalam umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran datang kepada manusia, dzalikal kitabu la raiba fih, sebuah kitab, sebuah bacaan, sebuah pedoman yang telah jelas nyatanya Allah turunkan kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW mati-matian berjuang mensyiarkan Al-Quran, memberikan penjelasan tentang Al-Quran kepada umatnya, yang saking hati-hatinya beliau, saking tidak mau ada sesuatu yang merubah Al-Quran, beliau melarang jangan sampai Al-Quran ini ditulis. Kenapa? Karena kitab-kitab samawi sebelumnya, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, semua ditulis dalam kitab, namun karena penulisan dalam kitab itu maka manusia mengganti-ganti ayatnya. Namun inilah Al-Quran yang mana Allah jelaskan, ketika Al-Quran ini Allah ingin keluarkan bagaimana dahsyatnya, bagaimana kekuatan yang luar biasa, maka tiga permisalan yang sangat-sangat menggetarkan hati kita, yaitu bisa membelah bumi, menggetarkan gunung, dan membuat orang yang mati hidup kembali. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, mensyiarkan Al-Quran ini kepada kita, karena memang inilah sebagai bekal utama kita hidup di muka bumi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Muaz bin Jabal, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
bagaimana nasib kami nanti, bagaimana nasib manusia nanti ketika kita sudah hidup di zaman yang penuh dengan huru-hara, yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan fitnah dunia, penuh dengan pikiran-pikiran akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melindungi kita dari itu semua? Rasulullah SAW menjawab, bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bisa menghilangkan berbagai macam kemudorotan dan melindungi diri kita dari kejamnya fitnah akhir zaman. Hadirin rahimakumullahu ta'ala. Kemudian kembali kepada keadaan kita di akhir zaman ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah jelaskan dalam surah Al-Hijr, barang siapa yang membaca Quran penuh dengan ketulusan, membacanya penuh dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena manusia semata, bukan karena pujian dunia semata, tapi fahal mim muddakir, tulus dia dari dalam hatinya. Walaqad yassarna, Allah telah mudahkan Quran bagi mereka. Ketika kita merasa bacaan kita selama ini belum pas, bacaan kita selama ini belum tartil sepenuhnya, bacaan kita selama ini belum maksimal sepenuhnya, maka tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Man yataqa'u fihi, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata dengan bacaannya, falahu ajroni, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah, dan barang siapa yang pintar membacanya, tartil indah dalam melantunkannya, maka balasannya dia berkumpul dengan malaikat yang mulia. Rasulullah menegaskan lewat hadis ini, tidak ada alasan untuk tidak baca Quran, tidak ada alasan untuk tidak dekat dengan Al-Quran. Mau yang sudah bagus, mau yang masih belajar, semuanya Allah terima pahalanya. Satu yang Allah larang, satu yang Allah tidak puji, yaitu orang-orang yang senantiasa fahal mim muddakir, tidak ada ketulusan, kemauan, keikhlasan, keistiqomahan dalam hatinya untuk senantiasa dekat membaca dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullahu ta'ala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia yang paling baik, Rasulullah menjelaskan lewat hadis ini juga, manusia yang paling terpuji, manusia yang paling bagus, manusia yang paling tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang banyak hartanya, bukan yang paling tampan wajahnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, man ta'allamal Qur'an. Tapi siapa di antara kita yang istiqomah belajar Al-Qur'an, istiqomah tenang dekat dengan Al-Qur'an, li ashabih, bahkan menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kita. Sibuk kita di dunia, banyak pikiran kita di dunia, banyak urusan kita memikirkan dunia, namun hamba terpuji, manusia paling agung adalah bagaimana dia bisa memanage waktunya untuk terus tetap dekat dengan Al-Quran walaupun banyak kesibukan yang ia miliki. Wa'allamah, tidak hanya belajar, tidak hanya membaca, tapi mengamalkan Al-Quran. Inilah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang hamba yang mendapatkan julukan khairukum, sebaik-baiknya orang dengan derajat yang tinggi, dengan kemuliaan yang lebih mulia. Hadirin rahimakumullahu ta'ala, yang kemudian lewat hadis, lewat ayat yang telah Allah jelaskan banyak kepada kita, maka belum cukupkah kita diberikan ayat seperti itu? Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kita tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kemudian Allah jelaskan dalam surah An-Nisa, yang mana Al-Quran ini ketika kita menemukan itu datang bukan dari sisi Allah, kalau misalnya Al-Quran ini bukan Allah yang menurunkan, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka kita menemukan banyak sekali perdebatan, banyak sekali kesalahan yang kita temukan seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah. Tapi itulah Al-Quran, walaqad yassarna, telah kami turunkan, telah kami mudahkan, dan telah kami berikan manusia kepada Al-Quran. Maka sungguh, afala yatadabbarunal Quran, apakah kita tidak mentadabburi Al-Quran itu sendiri? Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, seluruh sahabat kerabat kita menjadi ahlul Quran fid dunya wal akhirah. Allah berikan kita keberkahan lewat bacaan, lewat hafalan, lewat amalan Quran yang selama ini kita istiqomah
bersama akan menjalankan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahlul Quran fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syukurallah husni istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.